Narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang pemusnahannya pun harus menggunakan cara yang luar biasa. Sudah barang tentu penyalahgunaan narkoba merupakan musuh bersama bangsa manapun. Kini muncul dugaan baru bahwa dana hasil kejahatan luar biasa ini dialirkan untuk kegiatan kejahatan yang luar biasa pula, yakni terorisme. Penggunaan narkoba sebagai alat untuk mengumpulkan dana operasi aksi terorisme atau biasa disebut narkoterorisme ternyata banyak terjadi di Indonesia. Dugaan ini mencuat setelah Kepala BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sutarmo, menyatakan hal tersebut beberapa waktu lalu. Saat ini BNN tengah mendalami apakah ada kaitan antara gembong narkoba Freddy Budiman dengan kelompok teroris ISIS di Indonesia. Menurut Sutarmono, narkoterorisme memang bertujuan meruntuhkan suatu negara seperti Indonesia. Dan kini narkoba sudah masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Lalu benarkah dugaan adanya aliran dana hasil penjualan narkoba ke kelompok teroris? Jika benar, bagaimana cara aliran dana tersebut berjalan? Apa yang telah dilakukan aparat penegak hukum dalam mencegah hal ini? Ya, untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kini Kepala BNPT 2010-2014 Bapak Ansyad Mbai, dan nanti kita akan menghubungi Kabag Humas BNN Bapak Slamet Pribadi. Selamat datang Pak Ansyad di Berita 1 TV. Baik Pak, berbicara mengenai teroris ISIS lah kita berbicara ya. Iya. Baru-baru ini kita tahu bagaimana Belgia juga diguncang. Mungkin ada pandangan tersendiri Pak mengenai itu? Iya, betul sekali. Di Belgia kita tahu hari Selasa kemarin terjadi. Dan itu adalah rangkaian aksi serangan di Paris. Para pelakunya juga itu adalah buronan dalam kasus di Paris, di Salah Abdeslam itu. Nah, ternyata disembunyikan oleh para pelaku teror bom di Brussel saat ini. Itu dua bersaudara itu yang bom bunuh diri, kemudian ada lagi yang di stasiun kereta bawah tanah itu, metro. Benang merah yang perlu kita waspadai dari peristiwa Brussel ini adalah kalau tidak salah kemarin atau sudah 2 hari itu Presiden Turki Erdogan sudah memperingatkan ke beberapa negara agar mewaspadai orang-orang yang pernah ditangkap oleh Turki yang dicurigai akan bergabung dengan ISIS, yang dideportasi. Ya, para pelaku bom di Brussel itu yang pernah ditangkap oleh pemerintah Turki, deportasi ke Brussel. Nah, sekarang mereka melakukan. Nah, di kita, kalau menurut Kementerian Luar Negeri, itu sudah 200-an yang dideportasi oleh pemerintah Turki. 200-an. Nah, ini saya belum tahu 200-an ini sekarang di mana? Apa ada treatment khusus? Ya, saya dengar memang dari Kementerian Sosial melakukan ini, tapi saya pikir kalau Kementerian Sosial itu kan hanya aspek terbatas ya, untuk paling memberikan nasihat mereka untuk tidak terjerumus ke situ. Tapi kita tahu orang-orang militan ini nggak mempan lagi dengan nasihat. Ini perlu kita waspadai. Ada bagian orang mengatakan bahwa dari ratusan itu kan sebagian ada perempuan, anak-anak. Lah, kita sudah lihat CNN dan BBC itu ada namanya children soldier. Memang mereka rekrut anak-anak. Kemudian di Senegal, kemudian juga di Chad, ibu-ibu yang melakukan suicide bomber yang korbannya ratusan. Jadi itu jangan dianggap remeh. Ya, kita harus waspadai betul. Dan menurut saya itu ya harus kita menjadi waspada ya. Baik. Karena ratusan orang yang kembali itu. Kalau kita coba untuk hubungkan dengan teroris di Indonesia Pak ya, dalam hal ini ISIS juga, ada satu dugaan yang mencuat belakangan adalah bahwa ternyata sumber pendanaan terorisme salah satunya adalah dari narkoba Pak, bisnis narkoba yang juga ada di Indonesia. Apa pandangan Bapak? Itu cukup mengerikan memang, itu mengerikan. Jadi dua-duanya ini kejahatan yang tergolong luar biasa. Kalau ini berkolaborasi, wah itu apa jadinya? Ya memang di Indonesia
itu belum begitu menonjol ya. Oke. Keterkaitan, tapi bukan berarti tidak ada. Sudah ada berapa kasus yang jelas itu seperti yang di Medan. Ada satu tokoh teroris Fadli Sadama ya, yang juga terlibat dalam pembobolan penjara Tanjung Gusta berapa tahun lalu. Itu dia profesinya itu ya pengedar narkoba di sana, ganja atau jenis narkoba yang lain. Kemudian dia beli senjata, kemudian dipakai untuk teroris. Nah, dia sudah pernah ditangkap, kemudian sempat lari, ditangkap, sekarang udah keluar. Kemudian ada kekhawatiran itu bahwa si gembong narkoba yang sekarang di penjara itu si siapa, Freddy Budiman, dia khawatirkan dengan banyaknya duitnya itu bisa mendanai teroris. Yeah. Itu ada benarnya ya. Ada benarnya. Sudah lama atau baru-baru ini Pak sebetulnya Pak? Dihebohkan baru-baru ini, tapi sebetulnya maksud saya begini ya, saya belum tahu secara langsung ini Freddy Budiman, tapi ada kasus tahun 2012 ya, ada 5 orang teroris di Bali itu yang merencanakan membom Bali, hampir terjadi Bali 3, 5 orang, tapi polisi berhasil menggagalkan, menembak mati kelimanya. Itu 2 orang dari 5 ini sebetulnya baru keluar penjara. Dia di penjara itu bukan kasus teroris, tapi karena narkoba. Di penjara sempat ketemu dengan Imam Samudra, Muklas CS di sana di penjara di Bali. Dia keluarnya gabung teroris. Nah, saya nggak tahu ini yang langsung dikendalikan oleh Freddy Budiman, apakah memang sudah ada jelas yang masuk kelompok teroris atau belum. Tapi PBB juga sudah memberikan kita warning ya, akan bahaya narkoterorisme. Itu di Bali tahun 2011, 2012 sudah ada seminar internasional yang dilakukan oleh organisasi PBB, mengingatkan kita hati-hati bahaya narkoterorisme. Narkoterorisme, bisnis narkoba yang digunakan untuk membiayai terorisme gitu ya. Kita akan bergabung sebentar dengan penelpon, ada pemirsa yang bergabung dengan kita, Ibu Yayah dari Pondok Gede. Silakan Ibu pendapatnya. Iya, selamat pagi. Ibu Yayah silakan. Iya, makasih. Pagi. Ya, langsung Bu. Iya, ini kan mengenai narkoba dibiayai ISIS ya. Itu yang saya nggak masuk akal sampai hari ini, Freddy Budiman tuh, ya. Freddy Budiman tuh sampai sekarang kok belum dieksekusi ya. Dan dia kan gembong besar itu. Itu ada apa dengan semuanya ini? Itu mohon deh pemerintah Pak Jokowi please. Itu diseriusi itu Freddy Budiman. Aduh, saya juga udah gerah dengar beritanya. Nah, kalau misalnya terkait dengan apa bisnis narkoba bisa mensponsori, mendanai biaya terorisme seperti itu, Ibu pendapatnya? Mungkinkah menurut Ibu? Ya mungkin aja. Baik, kita catat Ibu ya. Terima kasih sudah bergabung. Intinya ini bagaimana penegakan hukum, mungkin seperti itu ya kali Pak ya? Ya, Ibu saya kira memang dari masyarakat sangat khawatir ya. Jadi gembong narkoba ini membiayai jaringan pengedar narkoba sendiri itu sudah sangat mengerikan. Korbannya begitu besar, begitu hebat ya. Tapi saya ingin tambahkan bahwa memang itu sangat patut kita mengkhawatirkan ini gembong narkoba yang masih tetap beroperasi meskipun dari dalam penjara. Ya mestinya segera aja dieksekusi ini. Karena ini sangat berbahaya. Kita tahu orang yang sudah edik narkoba itu perangainya menjadi eksplosif,
gampang marah dan bisa melakukan hal-hal yang ekstrim. Ya. Ya termasuk terorisme ini saya kira bagi mereka tidak terlalu sulit itu beralih profesi. Seorang yang Sangat edik dekat ya. narkoba, Kalau tadi Bapak bilang sangat bahwa dekat. di rencana bom Bali, teroris bom Bali 2012 ditangkap, ada ternyata mantan narapidana dari narkoba yang kemudian beralih menjadi teroris. Itu kan berarti sudah sekitar 4 tahun lalu ya Pak ya. Apakah sudah ada bukti nyata bahwa memang benar bahwa dana yang digunakan dari bisnis narkoba itu kemudian dialihkan ke kegiatan terorisme? Secara kasus per kasus di Indonesia saya belum melihat langsung, kecuali tadi yang saya sebutkan di Medan itu ada Ya. si Fadli Sadapa itu. Tapi secara internasional ini memang indikasi ini sangat kuat. Nah, kita tahu sekarang kalau kita lihat sumbernya narkotika, opium itu kan di sekitar Afghanistan, dekat-dekat Iran sana. Kemudian kita tahu juga di Afgan itu gimana situasinya sekarang. Ini salah satu pusat kegiatan teroris di sana, dan peredaran narkotika itu kan dari sana ke beberapa negara. Dan dananya itu kan dana yang sangat besar. Di Asia ini, khususnya Asia Tenggara, itu dana-dana dari bisnis ilegal narkotik itu sudah ditemukan di Thailand dulu, dan diindikasikan bahwa hasil-hasil bisnis ilegal narkotika itu dari Asia Tenggara ini terpusat di Thailand itu. Nah, kita tidak tahu dia gunakan untuk apa itu. Itu yang di Thailand ya Pak ya? Iya. Oke. Iya. Nah, Bapak sebagai Kepala BNPT 2010-2014 Pak, waktu itu apa sih yang dilakukan untuk menelusuri dugaan atau kaitan dari dana narkoba untuk kegiatan teroris itu Pak? Iya, pernah ada itu ketika kepala BNN-nya dulu masih Pak Goris Mere ya. Ya. Karena Pak Goris Mere ini punya akses yang begitu luas secara internasional. Itu sudah pernah beliau ini bekerja sama dengan DEA dari Amerika. Mereka menangkap seorang gembong bisnis ilegal narkotik ini. Itu yang dari Timur Tengah, sayang saya lupa namanya. Itu memang diincar oleh DEA. Itu ditangkap sempat dia transit di salah satu airport kita di sini. Ditangkap tapi waktu itu tidak menjadi pemberitaan ramai di negeri kita ini. Tapi pernah bekerja sama Pak Goris itu dengan DEA, penangkapan orang yang diincar itu yang dari pusatnya sana, narkotika dari Afghanistan, Iran sana ke Indonesia, akan ke beberapa penjuru dari sini. Itu ditangkap, dan setelah diadakan penelitian yang mendalam, nah ternyata punya akses dengan beberapa kelompok-kelompok radikal, termasuk yang ada di Indonesia. Itu ada, tapi saya kira itu belum bisa dipublikasikan ya, karena ini dalam penyelidikan secara internasional. Baik. Jadi itu memang cukup mengkhawatirkan. Bisa ada aksesnya seperti itu ya.